eh, bermasalah di setelah resesi. Oke, teman-teman, kita ngomongin pengalaman adalah guru terbaik. Nah, ini kata orang bijak gitu kan. Kalau kita ngomongin pengalaman krisis, itu Indonesia bahkan dunia itu nggak cuma kali ini krisis. Kita pernah 2018, kita pernah 2008, 98, nah ini yang paling parah. Bahkan 2008 kalau teman-teman masih ingat berita saat itu banyak terjadi PHK massal. Nah, kan sampai saat itu banyak berita pengusaha kolaps, gangguan jiwa dan seterusnya, itu banyak cerita seperti itu. Selama 2008 disebutkan bahwa 2008 itu adalah krisis moneter terburuk sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan saat itu seakan-akan dunia ini nggak bisa bangkit lagi gitu kan. Apakah betul? Ternyata tidak. Nggak sampai 2 tahun kemudian ternyata hampir semua negara bisa kembali survive dan tumbuh. Teman-teman kalau kita lihat, nah ini, kalau kita lihat tahun 98, itu IHSG terpuruk minus 37%, teman-teman. Saya ulangin. 97-98 itu IHSG minus 37%, teman-teman. Sementara dalam waktu setahun, IHSG berhasil rebound sebanyak 70%. Nah, ini menarik kan? Nah, 2008 lebih parah lagi. Minusnya sampai 50,6%. Tapi dalam waktu setahun naiknya sampai 86%. Nah, kalau kita lihat dari indeksnya per sektornya, maka finance itu seperti ini, minus 2008, 2 tahun kemudian naik 300%, gitu kan. Oke, Bu Anissa, register kok fail terus ya, biasanya alamat emailnya nggak aktif atau pernah daftar sebelumnya, Bu. Bisa ganti alamat email yang baru mungkin. Oke, kemudian consumer itu minus 41%, akhir 2010 naik 359%, perhatikan semuanya. Intinya adalah semua sektor naiknya dalam waktu 2 tahun 3 digit. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang ini kalau ngomongin masa lalu, contoh saham Unilever itu tahun 2008 itu turun 22%, teman-teman. 22%. Kemudian naik sampai 300% dalam waktu 2 tahun. Saat ini harga saham Unilever dari tahun 2018 sampai sekarang itu turun sampai 40% lebih. Karena harga saham Unilever sekarang tuh 6 ribuan. Nah, pertanyaannya kalau kita ngomong pakai logika sederhana, emang gara-gara resesi ini apakah tidak ada orang mandi? Ya enggak, semuanya mandi. Masih pakai Lifebuoy, sikat gigi masih pakai Pepsodent, pakai Close Up. Kalau kecap terbaik katanya masih kecap bangau dan seterusnya. Contoh lagi adalah saham BCA. 2008 itu minus 70%. Gila ini. Minus 70%, teman-teman. Kemudian 3 tahun kemudian naik 359%. 2020 awal itu harga saham BCA sudah turun 39%. Saat itu saya bilang, sekarang waktunya beli, saya bilang. Waktu harga sempat di angka 20 ribuan, 22 ribuan, saya bilang. Cuman masalahnya ini bukan syariah, bukan saham syariah. Gitu kan. Harga saham BCA sekarang 33 ribuan. Sama, selama resesi apakah BCA itu jadi sepi? Tidak. Mau resesi maupun nggak resesi, BCA itu singkatannya masih sama. Bank capek antri, saking ramenya gitu kan. Nah, sekarang kita ngomong kondisi saat ini, teman-teman. Yuk, kondisi saat ini. Lihat, perhatikan. Nah, ini kondisi saat ini. Ini baru saya unduh gambarnya. Ini kondisi per hari ini, teman-teman. Perhatikan, tahun 2020, dari bulan, ini kursor saya kelihatan ya, teman-teman, ya, kursor saya ya. Semoga kursor saya kelihatan. Ya, oke, sudah kelihatan. Dari Januari 2020 sampai April, coba IHSG turun dari harga 6.400-an ke harga 3.900-an. Wah, ngeri ini.
Tapi dalam waktu setahun, nggak sampai setahun, cuma 8 bulan, IHSG sampai tembus 1.500, maaf, 6.500 lebih. Nah, uniknya lagi, sekarang dalam seminggu terakhir, dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari terakhir, 7 hari kerja terakhir, IHSG itu turun sudah 9,8%, teman-teman. Wah, ini dalam ini. Gitu kan? Gitu kan? Nah, ini sudah dalam banget ini. Gitu. Justru inilah waktu yang tepat untuk beli, investasi. Nah, contoh kalau kita lihat nih. Nah, ini contoh Sampurna. Harga Sampurna itu dari tahun 2019, maaf, itu sudah turun 67%, teman-teman. 67%, gila nggak? Pertanyaan saya, emang sekarang orang ngerokok jadi berkurang? Enggak. Sampurna itu masih jadi pemain terbesar di apa namanya? Di pasar rokok Indonesia gitu loh. Gitu kan? Contoh lagi Unilever. Nah, ini tadi cerita. Unilever tuh harganya udah turun 30% dari tahun 2019. Kalau kita ngomongin jangka menengahnya itu udah turun 30%, teman-teman. Pertanyaannya sama. Pertanyaan saya sama. Emang karena resesi orang jadi tidak mandi, tidak gosok gigi? Ya tidak. Tapi kenapa Unilever harganya turun? Nah, dan banyak contoh lain, nanti kita akan praktik bareng-bareng, teman-teman. Oke ya. Nah, ini contoh lagi Ucit. Ucit itu Unicam. Unicam. Dari IPO sampai sekarang harganya itu turun 30%, teman-teman. 30%. Padahal coba deh, di sini ada ibu-ibu berapa orang yang peserta ini. Di antara ibu-ibu itu kalau kita survei pasti sebagian besar, nun sewu maaf, softtek apa namanya softtek? Pembalutnya itu Unicam gitu, cam. Coba yang pembalutnya cam angkat tangan. Tulis saya gitu kan, yang ibu-ibu. Oh, nggak ada yang berani ngaku gitu kan, malu gitu kan. Mungkin Pak Putu Asa Susila tahu nggak merek pembalutnya istrinya apa gitu kan. Nah, artinya apakah dengan resesi ini orang tidak jadi beli pembalut? Ya tidak. Tetap beli pembalut gitu loh. Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Ini kok baru tanya bener Unicam. Oh, baru tanya ya bener Unicam gitu kan. Nah, oke, lanjut teman-teman ya. Nah ini padahal harga sahamnya turun 30%. Padahal ibu-ibu masih pakai Unicam gitu loh. Popok yang premium di Indonesia masih popoknya masih Mami Poco gitu kan. Saya pakai macam-macam merek, Pak. Wah, ini nggak setia ini. Siapa ini? Bu Novita Belia atau Mbak Novita Belia gitu kan. Nah, oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini contoh BRIS. BRIS ini dari 2019 sampai sekarang sudah naik 394%. Bahkan kalau 1 Januari waktu heboh-hebohnya BRIS itu bisa naik sampai 400% lebih, 500%. 500%, teman-teman. Gara-gara heboh seminggu terakhir ini jadi turun banyak gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini BRIS itu sudah kejauhan naiknya gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, tugas kita saat ini sekarang adalah mencari perusahaan yang harga sahamnya berpotensi berkibar selepas resesi. Jangan sampai kita itu sekarang beli saham, harganya malah kolab, salah milih perusahaan. Malah setelah resesi perusahaan tambah bangkrut, jangan. Gitu loh. Dan ini nggak perlu belajar detail, nggak perlu belajar berapa SKS, teman-teman nggak perlu belajar sampai jelimet. Tapi cukup dengan pelajaran yang akan saya sampaikan itu cukup, teman-teman cukup bisa menilai perusahaan ini layak untuk investasi apa tidak. Udah selesai itu toh. Oke, mari kita mulai, teman-teman. Teman-teman, perusahaan yang harga sahamnya berpotensi berkibar selepas resesi, menurut saya itu harus memenuhi syarat. Syaratnya 3 at. Nah, 3 at.
Gampang diinget-inget 3A. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak 3A itu apa, teman-teman? Halo? Anybody home? Kok sepi ini? Kok sepi ini? Ada yang jawab ini. Sehat-sehat, nggak tahu, belum tahu. Oke, yuk 3A. Teman-teman diinget-inget, boleh dicatat. Meskipun nanti PowerPoint-nya saya berikan ya, tapi tolong dicatat boleh. Biar ingat. Yang pertama kuat dulu. Nah, yang pertama kuat. Yang kedua sehat. Gitu kan? Yang ketiga adalah istirahat. Nah, ini. Ingat teman-teman. Kuat, sehat, istirahat. Oh maaf untuk Bu Anis Anissa, masih utek-utek registrasi, belum bisa gitu kan. Sampai ganti email, aduh mohon maaf ya. Sambil pelan-pelan aja deh, nanti kalau misalkan ini nggak bisa, boleh japri saya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Bu Anis Anissa atau Mbak Anis Anissa, oke? Oke, teman-teman, selanjutnya 3 kuat. Nah, ingat nih, kuat. Kuat, apa itu yang disebut kuat? Perusahaan dikatakan kuat, kalau menurut saya, itu simpel saja, teman-teman. Yaitu terbukti mampu melewati krisis 98 dan 2008. Gitu kan? Dan sampai sekarang tetap jadi market leader. Jadi kalau perusahaan sudah mampu melewati 98, 2008 itu berarti perusahaan kuat. Contoh BRI, ya itu BRI, Telkom, Unilever. Wah ini Unilever tuh dari saya belum lahir udah ada Unilever. Unicam itu berdiri di Indonesia dari tahun 97. Pas menjelang resesi 98 gitu kan. Sudah Pak Tri Yulianto jangan diutek-utek RTI-nya, fokus di sini saja. Izin saya minum. Waduh, coplok. Teman-teman ini bukan kelas resmi ya, formal ya, jadi santai saja ya. Gitu kan? Oke. Nah, ada pertanyaan menarik dari Mbak Novita Belia. Bagaimana dengan perusahaan yang kuat tapi IPO setelah 2008, Pak? Cakep pertanyaannya. Nanti dijawab, dijelaskan nanti. Nanti dijelaskan. Terima kasih Mbak Novita Belia. Pertanyaan jenengan sudah ada slide-nya untuk menjawab. Oke? Nah, berdiri sebelum 2008. Nah, ini. Berdiri sebelum 2008. Jadi kalau bisa itu. Nah, dikatakan sehat apabila satu, perusahaannya masih profit saat resesi. Nah, jadi saat resesi masih profit. Laba per lembar sahamnya stabil atau naik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga adalah rutin membagikan dividen. Cukup 3 ini teman-teman. Untuk kita mengatakan perusahaan ini sehat apa tidak. Oke. Ini saya setiap ada pertanyaan langsung saya jawab ya, biar teman-teman sambil mencatat, biar nggak lupa. Pak Andika nuwun sewu, Mas Andika ikut Facebook saya mboten nggih, Mas? Mas Andika atau saya pernah nulis di Facebook. BRIS tahun 98, 2018, maaf 2018 2019 itu volumenya silakan dicek, Mas. Sedikit sekali. BRIS sama AGII. Bahkan saat itu saya cerita, saya nulis di Facebook beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, sampai salah satu sahabat saya itu bikin status di Facebook. Dia ngomong seperti ini kurang lebih. Kalau ngasih rekomendasi investasi itu mbok saham yang liquid katanya. Karena sayang nanti kalau orangnya itu sudah beli banyak nanti nggak bisa jual. Nah, itu sama pertanyaan dengan Mas Andika. Mas Andika, menurut saya pribadi, volume saham itu tidak berbanding lurus dengan perusahaan inilah investasi apa tidak. Di masa lalu ada namanya IMJS. IMJS itu perusahaan sehat. Gitu kan? Perusahaan sehat.
Tetapi dia itu awal-awalnya kecil sekali volumenya. Gitu kan? Tetapi pada masanya saat dia UMJS bisa jadi multi-bagger. Sama kayak BRIS. Sama kayak AGII. Saya ngerekomendasiin AGII itu sejak tahun 2019. Saat itu volumenya kecil-kecil sekali. Sekarang dilihat bagaimana volumenya AGI. Begitu Mas Andika. Jadi menurut saya volume tidak berbanding lurus dengan layak untuk investasi apa tidak. Begitu Mas. Mas Andika silakan cek BRIS 2018-2019 bagaimana volumenya. Cek AGII juga bagaimana volumenya. Begitu ya Mas Andika ya, bisa dipahami Mas Andika? Ya. Bahkan kalau nanti di slide terakhir kelas ini ada satu iklan webinar saya, tapi nggak berbayar, sekali lagi nggak berbayar. Judulnya The Next BRIS, mencari the next BRIS. Di situ bahkan saya jelaskan cari saham-saham yang sekarang nggak laku. Kita leluasa untuk nyicil segala macam untuk jangka panjang. Begitu ya Mas Andika ya. Oke, semoga dipahami. Kembali ke materi. Sehat, ya kan? Itu ciri-cirinya. Kemudian istirahat. Nah, teman-teman, apapun itu ada pasang-pasangan. Di dunia ini apapun berpasang-pasangan. Laki, perempuan, gelap, terang, siang, malam, dan seterusnya. Termasuk naik, pasangannya turun. Jadi, saham yang layak untuk kita jadikan investasi adalah saham yang harganya sudah turun banyak selama 1-2 tahun terakhir. Itulah kenapa sekarang saya kalau ditanya, Mas BRIS masih layak rekomendasi untuk investasi enggak? Kalau saya bilang BRIS tidak. Kenapa? Karena tadi sudah teman-teman lihat di monitor, di slide yang saya tampilkan, BRIS sudah naik 400% selama 2 tahun terakhir. Ya mending cari saham yang lain. Meskipun tidak menutup kemungkinan nanti BRIS mungkin akan stock split dan seterusnya. Nah, jadi saat harga turun inilah kita beli. Kenapa? Perusahaannya sehat, market leader, kuat, harganya turun, produknya masih dipakai orang. Tapi turun, ya kita yakin dong perusahaan ini someday dia akan naik. Nggak mungkin turun terus. Saya yakin Unilever itu akan tembus 10.000 lagi deh. Gitu loh. Bisa dipahami teman-teman? Nah, inilah harga sahamnya turun banyak. Sekarang pertanyaannya, caranya piye? Bagaimana cara ngelihat kuat sehat istirahat tadi? Gitu kan. Nah, inilah yang kita akan banyak praktek. Teman-teman silakan nanti gunakan Android-nya untuk ngecek bareng-bareng. Apakah sudah siap? Tuh, nggak ada yang jawab. Dari 24 orang nggak ada yang jawab ini. Sudah siap teman-teman ya? Yuk. Terima kasih ada 4 orang yang jawab. Yang 20 lainnya jangan-jangan cuma online terus alah nanti dapat rekamannya gitu kan. Oke, lanjut teman-teman. Yuk. Teman-teman buka aplikasi RTI Bisnis dulu yuk. Silakan dibuka dulu yuk. Kalau sudah, bilang sudah. Ayo. Sampun, sudah, oke. Itu di yang saya lingkari kuning, itu yang belum melihat aja Mas Tri Yulianto. Karena saya tahu Mas Tri Yulianto sama tadi Bu Anissa kalau nggak salah yang bermasalah tadi dengan RTI-nya. Nanti bisa install di rumah. Oke, teman-teman menunya apa namanya RTI Bisnis itu banyak. Ada trade, market, indikator. Nah, untuk pemula, wis abaikan saja menu-menu itu. Teman-teman silakan klik pojok kanan itu ada logo search. Ini, nah ini. Silakan teman-teman di search yuk, mau bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Kita mau menganalisa saham apa, biar sama yuk, sepakati dulu. Kita mau praktek bareng-bareng nih.
Ayo. Unilever. Unilever, Pegas. Oke, Unilever sama Pegas ya. Apa dulu ini? Unilever dulu ya. Keras. Wes, stop, cukup. Wes, kita pantengin 3. Unilever, Pegas, Keras. Sudah, ini Bu Nur Aisyah. Unilever, Bu Mini, Keras, Pak Putu, Unilever, Mbak Dina, Pegas. Oke. Saya juga belum login, Bu Suci Damayanti. Oke, Bu Suci, kalau belum login, terpaksa mohon maaf, ikutin saja di sini. Ada yang request Dimas telat. Loh, ternyata banyak yang belum ya. Oke, saya tunggu yuk. Kalau belum saya tunggu yuk, saya kasih waktu 5 menit yuk untuk install yuk. Kita break dulu teman-teman ya. Kita nunggu yang lain ya, boleh? Boleh ya? Oke, kita nunggu, saya kasih waktu 1 menit deh. Atau kita ini deh, saya nyalain lagu dulu. Satu lagu ya. Satu lagu ya. Satu lagu ya teman-teman ya. Oke, semoga sudah semua ya. Oke, teman-teman, semoga sudah semua. Kalau ada pertanyaan boleh
Bu Suri Damayanti mungkin bisa apa namanya bikin email baru aja biar simpel. Nanti daftar baru lagi. Oke teman-teman, yuk yang sudah ya. Oke lanjut. Yuk kita bahas bareng-bareng saham. Kita ngomongin jadi gini caranya, klik yuk bareng-bareng. Saya juga mau buka menu. Kita sama-sama ketik Unilever yuk. Jadi caranya klik di sini. Nah ini klik Unilever UNVR kodenya. UNVR. Kemudian munculnya seperti ini. Oh iya Pak Basir Abbas, saya maklum. Saya ini pelan-pelan sekali. Udah saya sampaikan di depan tadi, teman-teman nggak usah ngerasa minder, nggak usah ngerasa gaptek, pelan-pelan kok saya. Makanya tadi kalau ada yang belum saya tungguin gitu kan. Sudah Pak Basir Abbas, monggo silakan. Teman-teman. Oke, kita cek Unilever. Yuk, sudah semua Unilever. Kemudian, nah ini menunya di yang warna kuning ini menunya banyak nih. Caranya di scroll ke samping. Jadi kalau teman-teman apa namanya mau bentar, kalau teman-teman bisa ngelihat itu di sini teman-teman. Ini foto saya nggak kelihatan ya gambar saya ya. Yang kelihatan malah Mbak Novita Belia ini. Gimana? Nggak apa-apa wes. Nah ini teman-teman scroll samping menunya di sini semua kelihatan gambar saya. Pak Basir Abbas, tolong jangan nyoret-nyoret atas ya Pak. Jangan nyoret-nyoret PowerPoint-nya. Oke, teman-teman geser ke samping untuk melihat perusahaan itu kuat, lihat masuk menu profile. Jadi digeser, masuk menu profile. Nah, sehingga muncul di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi listing date-nya tahun 90 nih perusahaan. Wah, sebelum 98 dong. Ini menarik. Contoh HMS. Oh, ini dari 82 ini, Unilever dari 82. Berarti Unilever udah memenuhi kategori saham kuat. Oke, coba lagi yang kedua, cari di sini. Tadi apa yang kedua? Pegas. Cek Pegas. Tahun 2003. Ini listingnya. Ini nanti akan menjawab pertanyaan Mbak Novita Belia. Kemudian tadi ada yang lagi tadi apa tadi? Keras. Keras. iPhone-nya 2010. Keras. Terus kemudian ada lagi tadi yang nanya Dimas. iPhone-nya 2015. Nah, Pak Basir Abbas, tolong tidak megang-megang mouse ya Pak. Oke. Karena mouse-nya PowerPoint-nya jadi tercoret oleh coretan Bapak. Terima kasih. Nah, ini Dimas 2015. Ini akan menjawab pertanyaan Mbak Novita tadi. Nah, teman-teman, tanggal IPO tidak sama dengan tanggal berdiri. Ini menjawab pertanyaan Mbak Novita Belia tadi. Beda. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman nanti bisa juga dengan googling dan teman-teman bisa masuk ke websitenya perusahaan tersebut. Karena semua perusahaan yang IPO itu punya website. Itu nanti tanya, dilihat di situ. Dia mulai berdiri tahun berapa. Itu kelihatan. Loh, emang ada perusahaan-perusahaan yang nggak apa namanya nggak kuat gitu kan? Ada. Contoh, teman-teman cek Nusa. Yuk cek Nusa, NUSA. Nah, ini contoh IPO 2018. Teman-teman silakan cek Nusa. Oke, saya juga akan share teman-teman kelihatan apa namanya? Teman-teman kelihatan ini kah? Halo? Kelihatan yang saya buka? Nah, contoh ini.
Nusa itu berdiri 2014. Aipo 2018. Ini jelas bukan perusahaan yang sehat. Karena baru kemarin-kemarin saja, baru 2 tahun. Maka saham-saham yang seperti ini tidak layak untuk investasi. Saya ulangin, saham-saham seperti ini tidak layak untuk investasi. Kenapa? Karena nggak memenuhi prinsip kuat tadi, teman-teman. Bisa dipahami ya? Halo? Oke. Yuk kita paham. Kuat sudah paham. Ada pertanyaan tentang kuat? Tentang kuat ada pertanyaan? Ulang lagi penjelasannya. Oke, saya ulangin. Dikatakan kuat itu apabila, oke. Nah ini Bu, dikatakan kuat, oke, Bu Ningrum sama Bu Suri Damayanti perhatikan, saya akan sampaikan pelan-pelan. Perusahaan yang layak untuk investasi itu memenuhi 3 A. Kuat, sehat, istirahat. Sampai sini bisa dipahami Bu Suri Damayanti dan Bu Ningrum EP? Oke, bisa. Oke, dikatakan kuat itu apabila ini Bu, mampu melewati krisis 1998 atau 2008. Artinya perusahaan ini berdiri sebelum 2008 meskipun IPO-nya setelah 2008. Bisa dipahami? Bu Ningrum EP dan Bu Sri Damayanti bisa dipahami? Oke ya. Contoh, yuk silakan teman-teman lihat Samator. Yuk, saya Samator. Kalau kita teman-teman lihat Samator, kodenya AGII. Kapan dia IPO? Dia IPO 2016. Semoga kelihatan ini layar saya. Dia IPO 2016. Tapi kalau kita lihat webnya, mari kita lihat webnya, perhatikan. Ini sekali lagi menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Novita Belia, gitu kan. Ini saya ingin lihat profil Samator. Ternyata perusahaan ini didirikan sejak tahun 75. Nah, ini dari tahun 75 nih. IPO-nya 2016, tapi berdiri sejak tahun 75. Pertanyaan saya, apakah Samator ini memenuhi kriteria kuat? Silakan dijawab. Memenuhi apa tidak? Perusahaan ini IPO-nya 2016, tapi berdiri dari tahun 2075. Memenuhi tidak? Memenuhi, betul. Bisa terjawab ya Bu Mbak Novita Belia, pertanyaannya tadi ya Mbak Novita Belia ya. Nah, inilah AGII. AGII. Bisa dipahami ya Bu Ningrum EP sama Bu Nuri siapa tadi Damayanti yang tadi belum jelas. Cara ngelihatnya gimana? Nah, ini tadi kuat itu sudah selesai. Halo, oke ya. Nah, sekarang sehat. Dikatakan sehat itu apabila perusahaannya profit meskipun resesi. Dan laba per lembar sahamnya naik atau stabil. Yang ketiga, rutin bagi dividen. Cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihat perusahaan itu sehat apa tidak, teman-teman bisa masuk ke RTI lagi, masuk ke menu finansial. Yuk, bareng-bareng. Mau saham apa ini? Unilever lagi boleh. UNVR, yuk masuk ke menu finansial, digeser-geser. Ada menu finansial di sini. Kemudian teman-teman masuk menu income statement. Nah, diklik di sini, itu yang warna kuning tuh diklik panah kuning, income statement dilihat di sini. Yuk, pelan-pelan. Sudah. Nah, perhatikan net income-nya. Net income-nya warna biru. Lihat, quarterly itu per quarter 4 bulan sekali.
Yang warna biru itu naik, naik, turun, naik, naik. Gitu kan? Kalau dari 2015 naik, 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 2018, 19 turun, 19 ke 20 turun. Loh kok turun? Apakah itu jelek? Tidak. Yang perlu dipahami teman-teman, tidak ada satu perusahaan pun yang naiknya seperti ini teman-teman. Betul nggak? Semoga tangan saya kelihatan. Ya seperti ini naiknya. Saham pun sama. Sekelas Unilever pun sama. Yuk teman-teman lihat lagi tadi pengen lihat apa tadi Pegas tadi kita sepakat Pegas yuk. Pegas. Income statement. Aduh kok biasanya nggak muncul. Biasanya nggak muncul income. Oh muncul nih. Nah ini. Ini Pegas. Nah dia naik turun, naik turun, naik turun. Contoh lagi keras. Tadi ada yang ngomong keras. Tuh, nggak muncul punya saya. Sebentar. Nah, contoh yuk keras. Ayo keras. Menurut teman-teman keras itu sehat apa tidak? Ayo, silakan dijawab. Keras itu sehat apa tidak? Silakan. Tadi siapa yang minta dilihatin keras? Iya, nggak sehat. Kenapa net income-nya banyak di bawah, banyak minusnya, banyak ruginya. Ini yang jawab baru Pak Putu sama Pak Edi. Yang lain belum jawab ini. Pak Abbas, udah jawab belum? Tidak sehat. Kenapa? Banyak minusnya. Berarti layak nggak ini untuk investasi jangka panjang? Layak nggak? Tidak. Tidak layak. Jadi siapa tadi yang nanya keras, udah terjawab di sini. Oke, tapi apakah hanya satu-satunya net income? Tidak. Ada 3 tadi indikatornya. Yuk, yang kedua apa tadi? Nah, EPS. Nah, kembali lagi ke menu finansial di sini, cari menu earning. Nah, ini earning. Nah, ini earning. Nah, EPS itu apa tuh? Gini teman-teman. EPS itu adalah earning per share, artinya laba per lembar. Gini, kalau kita nitip uang ke suatu perusahaan, kita kepinginnya duitnya itu nambah apa tidak? Pengennya nambah dong. Kita harus bagi hasil dari perusahaan itu kan. Nah itu yang disebut dengan EPS teman-teman. Jadi kalau kita beli saham, kita berharap nih labanya naik dari uang yang kita belikan saham itu. Itu disebut dengan EPS atau laba per lembar sahamnya. Nah sekarang kita lihat keras nol terus, udah jelas nggak sehat. Dari income statement nggak bagus, dari earning nggak bagus. Keras, jangan jadikan investasi jangka panjang. Bisa dipahami? Apalagi tadi Unilever, UNVR. Lo naik terus, Unilever naik terus kan? Tadi nanya apa lagi tadi? Pegas. Oke, kita cek Pegas. Pegas turun, turun, naik, turun. Nah, nggak sampai minus. Apalagi tadi? Eh, tadi ada nanya apa lagi tadi? Dimas, turun, 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 naik, tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman melihatnya. Teman-teman bisa ngelihat, oh ini sehat, ini enggak, dan itu cukup. Indofood dong, boleh. Yuk. Indofood nggak pernah turun.
Coba Pak Basir Abbas kerjakan sendiri BRI bagaimana ya Pak? Pak Basir Abbas, BBRI kodenya apa? Menurut Pak Basir Abbas, BBRI naik apa turun IPS-nya? Kode Indofood ICBP. Nah, ayo kalau kita teman-teman mau praktek, kita interaktif kan enak jadinya. BRI naik terus iya. BRI itu jelas kuat. Sebelum saya lahir sudah ada BRI. Labanya tadi naik, IPS-nya naik terus. Pertanyaan selanjutnya apakah sudah istirahat? Nah, nanti kita bahas itu, Pak. Pak Putu Arsa Susila. Bisa dipahami teman-teman? Lanjut ya. Halo. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, terima kasih. Nah, ini IPS-nya sudah bisa dilihat. Teman-teman, untuk ngelihat IPS juga bisa ngelihat dari menu case statistik. Silakan dicoba case statistik. Nah, ini di sini malah kelihatan jelas sekali IPS-nya. Termasuk di sini ada namanya apa namanya? Debt ratio equity, utang, ada semua di sini. Der. Opo kues nggak usah dijelaskan lah, yang penting ini aja. Ini malah lebih jelas IPS-nya. Coba teman-teman lihat statistiknya BBRI coba. Loh, IPS-nya keren banget. Lebih gampang kalau BBRI kan berupa angka ini, lebih gampang memahaminya. Menu case statistik sudah nyoba membuka case statistik. Sudah paham Pak Arsa Susila? Kelihatan lebih jelas ya di sini ya. Tadi ngomongin apa tadi? Keras, coba keras. Wah ini minus semua. Dari itu utangnya betul. Ya lebih jelas kan pakai statistik. Ini pakai angka karena ini. Ya kalau kita ngelihat suatu perusahaan IPS seperti ini, masa kita masih berani naruh uang di sini? Kan enggak. Oke teman-teman. Nih contoh, yang saham yang sempat ramai kemarin, katanya Sebat. Yang sampai ada orang mau bunuh diri gara-gara Sebat segala macam. Ini minus ini. Yang lagi rame lagi kemarin contoh apalagi Antam. Antam. Kita lihat bagaimana. Kelihatan di situ teman-teman. Jadi pahami teman-teman ya. Oke. Oke ya, lanjut. Saya anggap lanjut. Oke, lanjut. Cukup jelas semua. Kalau teman-teman belum, bilang belum loh ya. Nanti kita ulangin. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang yang ketiga adalah rutin bagi dividen. Ingat, kenapa kok dividen saya jadikan salah satu indikator? Karena dividen itu adalah bukti keseriusan atau tanggung jawab dari jajaran direksi atau manajerial untuk memberikan imbal hasil kepada pemilik saham. Jadi berarti kalau bagi dividen itu orang-orangnya bertanggung jawab, kurang lebih seperti itulah sederhananya. Gimana cara ngelihat? Teman-teman buka RTI bisnis, masuk ke corporate action. Silakan sini masuk corporate action. Nah, di situ kita akan tahu perusahaan ini bagi dividen apa tidak di sini. Itu. Selain itu, sebagai seorang investor, tentu kita masih mengharap dividen supaya tiap tahun kita dapat bagi hasil. Nah, ini berarti contoh nih Antam, rutin bagi dividen. Unilever, coba. Unilever. Unilever bahkan setahun 2 kali loh bagi dividen. Ayo sambil dilihat bareng-bareng. Apalagi tadi, Keras. Keras terakhir bagi dividen tahun 2016. Oh maaf, sorry. Keras malah tidak ada bagi dividen dari dulu. Karena di sini nggak ada dividennya.
adanya regi sama RUPS. Masih mau naruh uang di saham seperti KRAS? Kan tidak. Betul? Contoh lagi tadi ada yang nanya apa tadi? BBRI. Boleh BBRI coba. Dividennya rutin, tidak pernah telat. BBRI. Dan seterusnya. Yuk, saya kasih waktu 5 menit untuk ngecek perusahaan lain, silahkan. Kalau jelas, bilang jelas. Kalau lanjut, bilang lanjut. Kalau mau diulang, diulang. Saya akan mengulang apabila ada satu saja peserta yang minta diulang. Yang lain mohon maklum, tidak ngersulo. Cukup? Lanjut nggih? Oke. Teman-teman selanjutnya istirahat. Nah, ini satu penting. Termasuk apakah BRIS tadi sudah apa, BRI waktunya beli BRIS dan seterusnya, nanti kita lihat di sini. Jadi dikatakan istirahat apabila perusahaan ini sudah turun selama 1 sampai 2 tahun terakhir minimal 20%, 30%, itu berarti layak untuk dibeli. Jadi pahami? Caranya gimana? Nah, teman-teman bisa masuk aplikasi lagi. Masuk ke analitik. Jadi misalkan saham Unilever, masuk ke analitik. Nah, di sini kelihatan setahun terakhir turun berapa persen, ini yang warna merah ini. Nih. Bisa dipahami? Halo? Sudahkah? Bisa ya? Nah, ini gampang. Kalau teman-teman kepingin lebih sederhana, teman-teman masuk ke overview, kemudian diklik ininya. Nah, munculnya seperti ini nanti teman-teman. Diganti 1 week, 3 tahun, nah 3 tahun, nah 3 tahun seperti apa, nah seperti ini dan seterusnya. Masuk menu overview, kemudian gambar catnya tadi, gambar catnya diklik, di tab akan muncul seperti ini. Nah di atasnya itu muncul berapa tahun dan seterusnya muncul di atasnya ini. Mohon maaf ini belum ada di slide. Sengaja saya nggak sampaikan di slide. Kenapa? Karena teman-teman ngikutin apa tidak? Nggak ngikutin, ya udah nggak tahu. Makanya tadi saya sampaikan di depan, bisa lihat dari YTD. YTD itu artinya year to date selama setahun terakhir. Dari Januari sampai hari ini kalau year to date itu. Kalau apa namanya 1Y itu 1 tahun terakhir. Kalau 3Y 3 tahun terakhir. Kalau 5Y itu 5 tahun terakhir. Kalau 1D itu selama 1 hari, 1W itu 1 menit, 1M itu 1 bulan, 3M 3 bulan, 6M 6 bulan. Begitu Pak. Bisa dipahami? Kalau ribet nggak mau lihat ini, yang lihat ini aja cukup. Ngelihat analitik, nah ini cukup. Jelas? Nah ini. Oke. Unilever turun berapa Pak? Unilever selama setahun terakhir itu turun 29% Pak. Bukan 2,12%, Pak. Dari mana Bapak bisa mengatakan ini Pak di angka analitik ini Pak? Analitik coba Pak dilihat Pak. UNVR analitik. Oke, paham ya Pak? Nah, itu. Itu Pak. Bisa dipahami teman-teman? Nah, contoh tadi BRI, tadi nanya BRI tadi, wah BRI tadi memenuhi semua nih. Apakah dia udah istirahat? Wah, dia belum istirahat, Pak. Ini contoh nih BRI nih.
BRI belum istirahat, Pak. Karena setahun terakhir naik 27%. Bahkan 6 bulan terakhir naik 33%, Pak. Ini BRI, contoh BRI. Jadi BRI itu kuat, sehat, tapi belum istirahat. Jangan dulu deh. Gitu. Halo? Bisa dipahami teman-teman? Ya, paham ya? Nah ini, jadi perusahaan yang kuat sehat pun belum tentu layak untuk investasi loh. Kenapa? Karena harga sahamnya belum istirahat. Ingat, ada naik ada turun loh. Kalau naik terus, ya sahamnya akan turun. Jangan sampai setelah kita beli turun terus selama 5 tahun, kan repot kita. Gitu loh. Jadi pahami teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut. Ini nggak ada di slide. Saya mau sampaikan sesuatu nggak ada di slide. Nggak ada di slide. Nah, ingat 3A. Teman-teman ada satu slide, ada pertanyaan via Japri yang mengatakan seperti ini, Pak. Tolong dicatat bagi yang mau menyatat, gitu kan? Pak, katanya kalau ngelihat kalau ngelihat satu perusahaan itu layak investasi kita dari PBV-nya, Pak. PBV itu per book value atau nilai bukunya. Artinya kalau di sini itu namanya di case statistik. Nah, ada namanya PBVR. Nah, ini PBVR. Itu katanya kalau di atas 1 berarti dia perusahaan yang mahal. Kalau di bawah 1 perusahaannya perusahaan yang murah, itu layak dibeli. Saya sampaikan itu betul. Tetapi tidak semua perusahaan itu akan mampu semurah itu gitu loh. Belum ada ceritanya Unilever itu harga sahamnya di bawah 0, PBV-nya. Tuh teman-teman. Jadi menurut saya yang penting cukup istirahat deh. Toh kita belinya kan mau nyicil. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Lanjut ya. Oke. Saham-saham yang layak dianalisa adalah AGI, UJIT, HMSC, Unilever, dan lain sebagainya. AGI udah terbang. Ini saya rekomendasikan dari bulan Desember kemarin. Udah terbang. Dan dari tahun 2019 ada rekomendasi Samatur. Kalau teman-teman ikut di Facebook saya pernah unggah fotonya truknya Samatur, pernah saya unggah gedungnya Samatur. Itu saya udah ngasih kode-kode dari situ. AGI turun lagi tapi Pak, iya karena memang tujuan kita jangka panjang. Gitu kan. Kalau jangka panjang, oh iya ingat, orang investasi itu seperti nanam jati, Mbak Novita Belia. Maksudnya gimana? Orang nanam jati itu tanamnya sekarang. Apakah dia akan dilihat minggu depan? Oh sudah naik berapa senti? Enggak ada. Orang nanam jati itu tanam ya udah biarkan aja 5 tahun lagi baru dilihat ladangnya, sawahnya, kebunnya. Bisa dipahami ya. Kalau memang rasa cukup, udah profit, dan saya yakin profitnya udah 2 digit semua yang ikut AGI, ya udah jual aja kalau memang nggak sabar, ganti saham lain misalkan, silahkan. Gitu. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Sekarang cara belinya gimana? Nah, bagi pemodal besar, belanja untuk investasi itu bisa sekaligus. Terus tutup mata, lihat 5, 2, 3 tahun ke depan. Bagi pemodal besar. Nah, bagi pemodal pas-pasan itu bisa nyicil. Pokoknya kalau ada uang beli. Wes niatnya seperti itu. Ada uang 1 juta beli, ada uang 500.000 beli, pokoknya beli. Jadi nabungnya di sini seperti program pemerintah yuk nabung saham. Bisa dipahami? Oke, lanjut lagi. Kapan mulai beli? Nah, bagi pemodal besar itu dikatakan kapan mulai beli ya saat IHSG turun seperti sekarang. Kalau bagi pemodal kecil ya pokoknya ada duit tadi. Tips buat nyicil Pak. Ya sudah pokoknya ada uang beli nyicil Mbak. Merem aja. Merem. Pokoknya merem ada uang beli. Beda kalau kita uangnya berlimpah.
Kenapa? Karena kalau uang nyicil itu, saya saya tidak berpikir teman-teman itu secara finansial pas-pasan, tidak. Tapi kan tidak semua orang memprioritaskan investasi, kan gitu kan. Nah, bagi orang yang modalnya besar dan investasinya prioritas, itu tunggulah saat IHSG turun, ya, seperti sekarang ini pas. Tadi udah saya kasih PowerPoint-nya, IHSG turun 10% selama seminggu terakhir ini. Nah kan? Kalau bagi orang yang modal kecil, ya pokoknya ada uang beli. Besar kecil tergantung apa Pak, kadang beda masing-masing orang. Betul. Saya mungkin sama Mbak Novita mengatakan uang 10 juta, mungkin bagi saya kecil. Bagi Mbak Novita, wah kecil banget. Bagi orang lain lagi, uang 10 juta gede banget loh. Lah kan nggak sama tiap orang. Jadi dikatakan nyicil ya semampunya teman-teman. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya Mbak Novita Belia? Oke, lanjut. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman belum punya rekening saham gimana? Ya harus bikin rekening dong. Nah, kalau teman-teman belum punya, silakan kontak orang-orang ini. Ada Mbak Intan, ada Mbak Utami, ada Mbak Ana, ada Mbak Tia, silakan dicatat nomornya. Atau nanti saya kirimin PowerPoint-nya, teman-teman saya kasih nomor PowerPoint-nya nanti. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, teman-teman, oh iya, orang-orang ini adalah terafiliasi dengan Panin Sekuritas Cilacap. Kenapa Pak Panin Cilacap, Pak? Kan aku rumahku di Surabaya. Ini bahkan ada yang dari tadi itu ada yang dari Thailand. Ada dari Thailand tadi, saya nggak tahu siapa yang dari Thailand tadi. Dari Bangkok, ada yang dari Bangkok angkat tangan. Tadi ada Jabri dari Bangkok. Nggak apa-apa. Pansek Cilacap itu 40% nasabahnya adalah orang-orang yang sekarang sedang bekerja di Hong Kong. Gitu kan? Aman. Kenapa kok di Pansek Cilacap? Karena satu, bisa buka RDN via online. Dua, itu personal touching. Teman-teman mau jabri saya kapanpun, tanya apapun, saya jawab selama saya buka WA. Selama nggak ketimpa. Jabri di Facebook, informasi Facebook saya jawab. Gitu kan? Karena memang kami mendapatkan personal touching kepada teman-teman. Dipanin itu, kenapa saya mau dipanin? Karena dipanin itu teman-teman kalau pengen ngobrol sama direkturnya pun saya kasih nomornya. Dan itu dibolehkan. Tentu dengan etika yang baik ya, gitu kan. Nah, itulah personal touching di panin. Kemudian kalau teman-teman dipanin Cilacap, teman-teman, nah ini teman-teman yang menarik. Teman-teman akan masuk channel saham unggulan Profita gratis. Nah, jadi kalau teman-teman bisa masuk buka rekening di Panin Cilacap, itu bisa masuk channel Profita gratis. Dan semuanya gratis, teman-teman. Tidak ada biaya membuat rekening, nggak ada. Bisa dipahami ya? Adakah teman-teman yang belum punya rekening di Panin di sini? Halo, bolehkah unjuk tangan yang belum punya rekening di Panin? Belum punya, boleh deh nanti kita bantu. Nanti Mbak Intan, adakah Mbak Intan di sini? Halo Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Adakah namanya Mbak Intan di sini? Mbak Intan. Halo Mbak Ada Intan. Mas, iya Mas, ada Mas. Itu tolong dicatatin yang belum punya RDN nanti boleh dikontak, boleh dijabri. Teman-teman, siap semuanya. Mbak Intan silakan menunjukkan diri ngetik di chat. Nanti teman-teman bisa kontak Mbak Intan deh. Mbak Novita Belia nanti bisa kontak Mbak Intan ya. Mbak Intan silakan tulis nomor HP-nya di chat Mbak Intan. Mbak Intan bisa kontak nomor HP-nya di chat, silakan ditulis Mbak Intan. Mbak Intan ini sedang bermalam mingguan di pantai kelihatannya ini. Sebentar saya matikan suaranya. Saya matikan suaranya. Mana suara muda? Oke, saya matikan. Oke, Mbak Intan silakan tulis di jadi Profita itu punya, wah kalau buka daftar di IDX berarti nggak masuk Panin Cilacap, nggak bisa masuk ke, jadi saya itu punya lembaga edukasi untuk orang analisa saham, Pak
Putu. Jadi kami itu punya saham unggulan setiap contoh nih saya kasih contoh ya. Teman-teman saya kasih contoh rekomendasi saham Provita. Izin saya kasih contoh sebentar, saya tunjukkan biar teman-teman tahu seperti apa Panin, rekomendasi Panin sebentar. Oh nggak ada deh, oh ada. Oke, ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Saya contoh, ini contoh rekomendasi Provita seperti ini teman-teman. Bila teman-teman silakan dilihat. Nah ini, jadi kita itu rekomendasi teman-teman. Nah ini rekomendasi kami Telkom. Dan ini setiap akhir bulan biasanya kami bikin rapot. Nah ini kami rekomendasikan Tower. Gitu kan. Nah ini Tower. Ini kami dan itu kami ikutin. Nggak cuma kami lepas tok. Jadi Tower itu dari November sudah kita apa namanya? Nah ini dari bulan apa ini kita udah ngikutin Tower. Mana tanggalnya? Dari Januari tanggal 11 kita udah ikutin Tower nih. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman, dan ini gratis. Teman-teman bisa mendapatkan itu gratis. Halo. Bisa dipahami teman-teman? Halo. Oke ya. Lanjut. Screen-nya nggak nampak. Kalau belum masuk Pak Putu, kalau memang buka di Panin, nanti silakan kontak Mbak Intan. Itu nomornya ada di atas itu Mbak Intan itu. Centil maksudnya apa? Centil maksudnya cantik. Centil itu adalah istilah di Provita kalau kita waktunya beli. Centil. Itu Buning Room. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah cukup investasi atau harus trading, Mas? Gitu kan? Nah, jawaban ini nggak sama untuk setiap orang. Karena bagi orang yang merasa cukup dengan pendapatan saat ini dan nggak mau belajar serta enggan merasakan resiko, cukup investasi saja. Saya ulangin, bagi yang merasa cukup dengan pendapatan saat ini dan nggak mau belajar serta enggan merasakan resiko, cukup investasi saja. Karena prinsip bisnis apapun itu high gain, high risk. Oleh karena itu bagi yang mampu, bagi yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan mau belajar serta mampu mengelola risiko, maka trading saham bisa menjadi opsi. Nah, jadi tiap orang beda-beda. Misalkan Buning Room aku nggak mau belajar lah, cukup kelas ini aja. Ya sudah, investasi aja. Jangan trading. Dan jangan pernah trading kalau nggak punya ilmunya. Bahaya. Saya ulangin, jangan pernah trading kalau belum punya ilmunya. Bahaya. Bisa-bisa seperti yang sekarang ramai di media sosial itu. Nah ini, pastikan teman-teman punya ilmu yang bisa membuat nyaman trading. Nah ini teman-teman, orang-orang yang ramai di media sosial itu pasti nggak punya ilmunya. Karena ikut-ikutan dan seterusnya. Jadi pahami? Nah ini saya mohon iklan sedikit. Teman-teman kalau kepingin, nah itu kan karena ikut teman. Bumini kalau mau ikut kelas privat, ini ada iklan, mohon dicatat, nanti bisa kontak Mbak Intan juga, atau bisa kontak nomor HP saya. Oke, ini saya nggak mau lama-lama mengiklan. Dan teman-teman kalau mau ikut webinar selanjutnya, saya akan bikin webinar ini bulan depan, mencari the next breeze, dari saham tak dilirik menjadi primadona. Ini menjadi pertanyaan dari Mas Andika tadi kalau nggak salah. Tadi saya lupa tadi, Mas Andika. Mas Andika bisa ikut ini nanti Mas Andika. Ini free. Sekali lagi free. Privat invest berapa, itu nanti bisa japri saya. Kalau saya biayanya 4,5 juta. Itu bisa dibayar 4 kali. Terima kasih Pak Tri Yulianto. Ini free nanti bayarnya kalau teman-teman transfernya ke rekening sedekah bareng. Bebas, nggak ada nominalnya. Jadi mau 10.000 boleh, 5.000 boleh, bebas. Nanti kita diskusi tentang mencari the next breeze. Oke ya. Ya, gimana Ibu Ningrum? Apa saja yang kita dapat dari the next breeze Bu? AGI ya Bu ya kalau nggak salah ya Bu ya. Bu Ningrum EP.
Ya, GII salah satu termasuk di The Next Best. GII. Ya kan? Next. Terima kasih.